Mereka bisa jadi nggak masalah dibilang dibilang apa sama orang lain, tapi tidak ketika kamu yang mengatakan. Teman-teman serius sekali, tidak ketika kamu yang mengatakannya. Kenapa? Sebab cintanya padamu dalam hatinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kamu dalam hatinya tidak bisa ditempati oleh siapapun. Kamu bisa jadi bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi bagi ibumu, bagi ayahmu, kamu adalah permata hatinya. Kamu adalah belahan jiwanya. Kamu adalah gunungnya. Kamu adalah rajanya. Kamu adalah seluruh hidupnya. Kamu adalah dunianya, teman-teman sekalian. Kamu adalah raja dan ratunya. Bagi anak, bagi orang tuamu, kamu adalah kesayangannya. Maka jangan tega menyakiti perasaannya. Jangan biarkan air matanya mengalir karenamu. Jangan biarkan perasaannya terluka karena perbuatanmu. Jangan biarkan dia merasa sakit hati karenamu. Apalagi ibumu. Kamu berada dalam rahimnya 9 bulan. 9 bulan kamu satu nafas dengannya, teman-teman sekalian. Apa yang dia makan jadi darah dagingmu. Apa yang dia minum jadi tumbuh kembang jantung dan tulangmu. Kamu dilahirkannya dengan separuh nyawanya. Dia berkorban untukmu 1 tahun atau kurang lebih dari itu. Rizkimu mengalir dari tubuhnya. Kamu disusui olehnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tuamu. Untuk sesudah itu, kamu menjadi seseorang yang keberatan dengan keberadaannya. Kamu menjadi seseorang yang mengalirkan air mata baginya. Kamu hanya menyampaikan ucapan-ucapan yang membuat sedih hatinya. Anak jenis apa dirimu itu? Tapi namanya orang tua, coba kebayang perasaannya kayak gimana. Di saat dewasa, udah tua, alat makannya dipisahin, piringnya dipisahin, dan kemudian mejanya juga dipisahin. Sedih rasanya. Padahal waktu kecil bukan dipisahin, teman-teman saya sekalian. Ini para ibu-ibu dan para nenek-nenek muda nih. Banyak kan nenek-nenek muda. Itu kontradiktif ya. Tapi teman-teman saya sekalian, kakak saya masih muda udah punya cucu. Nenek muda namanya. Banyak yang ngeluh sama saya, Ustazah, ini badan saya nih sekarang nih nambah berat badannya bukan apa-apa loh Ustazah, habis punya cucu. Ada juga yang bilang habis punya anak. Oh seneng banget ya, saya bilang. Bukan gitu Ustazah, kalau dia makan kagak habis, sayang. Sampai ada banyak ibu-ibu yang tahu semua rasanya bubur bayi. Habisnya sayang, maksudnya mahal-mahal. Dia nggak habis kan kita habisin juga, ya Allah. Orang tua bekas makan anaknya dihabisin. Nah ini anak dari takut terganggu makannya sampai pisahin mejanya dari orang tuanya. Satu hari teman-teman sekalian, si bapak sama si ibu
kemudian anak-anaknya itu lagi pergi tanpa si kakek ya, lagi jalan gitu. Tiba-tiba kemudian si anak minta berhenti. Ini ngasih pelajaran luar biasa sama orang tuanya. Minta berhenti di sebuah jalan yang di sana ada onggokan sampah. Dia bilang, berhenti mah, berhenti ya, berhenti, tolong ya, berhenti ya. Sampai ayahnya cepet-cepetan berhenti gitu. Kenapa nak? Tunggu bentar. Turun si anak, ngambil batok kelapa. Ngambil kelapa tapi batoknya aja. Dia kelihatan rupanya dari jalan, dari mobil gitu. Dia kemudian naik lagi. Ditanya sama ibunya, apaan tuh nak? Batok kelapa mah? Buat keterampilan sekolah, kerajinan di sekolah? Bukan. Buat apa? Buat bikinin piring atau gelas buat mama nanti kalau tua. Tuh mamahnya rasanya kayak ditamparin. Kata anaknya, mama kan kakek dibikinin, dipakein tempat dari kayu biar nggak numpahin karena suka gemeteran. Mama ntar juga palingan kalau udah tua gemeteran juga, saya bisa siapin dari sekarang, Ma. Mamanya kemudian mikir, ya Allah, bener banget. Kita juga akan sampai di usia tua, teman-teman sekalian. Kamu yang suka ribut-ribut, ibu saya udah cerewet, abah saya cerita diulang-ulang. Kamu juga akan sampai pada usia mereka. Dan jika kamu merasa seperti itu, demi Allah, Allah akan balas itu nanti di usiamu tua. Biru aba'akum tabirrukum abnaukum. Pasti yang senang ngadepin orang tua, nanti kamu di masa tuanya akan mendapati anak-anakmu akan senang berbakti padamu. Tapi kalau enggak, ya lawannya juga. Kamu merasa kesel sama orang tua kamu karena cerewet banget sini mama, cerewet banget sini ayah, cerita diulang-ulang aja. Iya ya, udah dengar, ini cerita ayah yang ke-579 kalinya. Kamu akan, teman-teman serius sekalian, kamu akan mendapati anak-anakmu keberatan terhadap dirimu. Berhati-hatilah. Ayo, yang penuh rahmat, yang penuh cinta. Imma yablughanna ahadu indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Kamu bersama dengan orang tuamu di masa tua mereka, di usia lanjut mereka, di masa senja mereka. Fala taqul lahuma uffin. Allah memutuskan. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma. Kata Allah, jangan tega sama orang tua, ngomong yang benar. Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah berani menyakiti hati ibumu, hati ayahmu, bahkan sekedar kalimat bahasa Arab. Kalau bahasa kita jangan, kata Allah. Katanya para ulama, andai ada kalimat lebih ringan daripada lebih ringan daripada Allah bakal sebutin itu dalam Quran. Jangan pernah menyakiti hati orang tuamu, bahkan sekedar dengan kalimat paling ringan sekali. Orang tuamu sensitif terhadapmu, anak-anaknya. Mereka bisa jadi nggak masalah dibilang dibilang apa sama orang lain, tapi tidak ketika kamu yang mengatakannya. Teman-teman sedikit sekali, tidak ketika kamu yang mengatakannya. Kenapa?
Sebab cintanya padamu dalam hatinya tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kamu dalam hatinya tidak bisa ditempati oleh siapapun. Kamu bisa jadi bukan siapa-siapa bagi orang lain, tapi bagi ibumu, bagi ayahmu, kamu adalah permata hatinya. Kamu adalah belahan jiwanya. Kamu adalah gunungnya. Kamu adalah rajanya. Kamu adalah seluruh hidupnya. Kamu adalah dunianya, teman-teman saudara sekalian. Kamu adalah raja dan ratunya. Bagi anak, bagi orang tuamu, kamu adalah kesayangannya. Maka jangan tega menyakiti perasaannya. Jangan biarkan air matanya mengalir karenamu. Jangan biarkan perasaannya terluka karena perbuatanmu. Jangan biarkan dia merasa sakit hati karenamu. Apalagi ibumu. Kamu berada dalam rahimnya 9 bulan. 9 bulan kamu satu nafas dengannya, teman-teman sekalian. Apa yang dia makan jadi darah dagingmu. Apa yang dia minum jadi tumbuh kembang jantung dan tulangmu. Kamu dilahirkannya dengan separuh nyawanya. Dia berkorban untukmu 1 tahun atau kurang lebih dari itu. Rizkimu mengalir dari tubuhnya. Kamu disusui olehnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, begitu besar pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tuamu. Untuk sesudah itu, kamu menjadi seseorang yang keberatan dengan keberadaannya. Kamu menjadi seseorang yang mengalirkan air mata baginya. Kamu hanya menyampaikan ucapan-ucapan yang membuat sedih hatinya. Anak jenis apa dirimu itu? Fala taqul lahuma uffin. Allah sudah berpesan, keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tega sakiti hatinya ibumu dan ayahmu. Bahkan sekedar kalimat yang keluar dari mulutmu itu. Wala tanharhuma. Jangan bentak, jangan keras, jangan omelin, jangan marahin, jangan sentak, jangan hardik. Jangan. Siapa yang berpesan? Yang menciptakanmu, yang menentukan nasibmu, yang menentukan surga nerakamu, berpesan kepada kita, jangan bentak orang tuamu. Jangan berkata kalimat uff, wa qul lahuma qawlan karima. Terus mesti gimana ya Allah? Ucapkanlah kepada keduanya qawlan karima, ucapan yang karim, ucapan yang dermawan, ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Apa sih maksud qawlan karima? Ucapan yang dermawan. Maksudnya gimana tuh ucapan yang dermawan? Nih teman-teman sekalian, ada ucapan-ucapan tuh yang lebih tinggi daripada orang dikasih sesuatu.
Kalau anakmu bilang padamu, wahai para ibu, ya Allah mah, makasih ya mah, panjang umur ya mah, ya Allah mah, memiliki mama dalam hidup saya karunia terindah yang Allah bagi pada saya. Tetap sehat-sehat ya mah. Mama, I love you. Mama, saya sayang sama mama. Saya cinta sama mama. Tetaplah sehat, Ma. Tetaplah bahagia, Ma. Sebagai ibu, kamu bayangkan anakmu berkata seperti itu. Dengan kamu dikasih uang, diamplopin sama anak kamu 1 juta, pilih mana? Dua-duanya. Ternyata saya ngomong sama ibu-ibu matre. Senengan mana? Senengan diomongin seperti itu, teman-teman saya sekalian. Itu yang namanya qaulan karimah. Qaulan karimah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah berpesan, kamu kalau ngomong orang tuamu, qaulan karimah, ucapan yang nyenengin, ucapan yang bikin dia merasa ya Allah senangnya, ya Allah senangnya, ucapan yang membuat mereka merasa begitu berharga. Karena teman-teman sekalian, ada banyak orang tua kita, terutama yang sudah berada di usia senja, apalagi kalau mereka sedang dalam keadaan sakit. Banyak di antara mereka yang merasa sudah tidak begitu berharga lagi bagimu, anak-anaknya. Saya kok hidup cuma ngerepotin mulu ya sama anak-anak. Saya kok hidup kayaknya anak-anak merasa keberatan sama saya. Saya kok hidup kayaknya buat nyusahin anak aja nih. Banyak yang merasa begitu, teman-teman sekalian. Jangan sampai orang tuamu merasa begitu terhadap dirimu. Kullahuma qaulan karim. Ucapkan kepada ayahmu, kepada ibumu qaulan karim. Kalimat-kalimat yang menyenangkan. Saya pernah ada seorang ayah cerita dari seorang anak-anak. Ini juga panutan saya dalam hal bakti orang tua. Dia sampai ninggalin pekerjaannya. Kerjaannya sangat bagus, teman-teman sekalian. Pendapatan dari pekerjaan tersebut sangat tinggi. Dia tinggalin semuanya. Dia bilang, saya cukup kok, suami saya juga bekerja, saya cukup kok gitu dengan apa yang ada. Dia tinggalkan semua pekerjaannya ketika ayahnya sakit, untuk merawat ayahnya, untuk memandikan ayahnya. Dia bilang, saya bisa untuk bayar suster, suster laki-laki apa? Susbro. Nggak ada namanya ini. Coba jawab saya ini. Saya bisa, dia bilang, buat bayar laki-laki untuk ngurusin ayah saya, gitu ya, mandiin, gantiin pampers dan lain sebagainya. Dia bilang, tapi kan saya kehilangan pahala saya, tapi kan saya kehilangan bakti sama orang tua, tapi kan saya kehilangan kesempatan untuk bisa merawat ayah saya. Dia tinggalkan semua kerjaannya buat ngerawatin orang tua, dia ngerawatin ayahnya. Satu hari ayahnya bilang gitu, ya Allah nak, kamu tuh ayah kuliahin tinggi-tinggi, ayah sekolahin jauh-jauh, sekarang kamu malah bekerja nyebokin ayah kamu. Mana ayah kamu bau begini? Apa kata anaknya? Wah, ayah nih gak tahu nih,
Ayah nggak tahu ya? Apaan kata ayahnya? Ayah tuh ya kotorannya wangi. Ayahnya sampai nangis. Ya Allah, nah bagus benar kamu ngomong. Ayahnya tahu kotorannya siapa yang wangi. Tapi anak ditanya begitu bisa jawab begitu, siapa yang nggak terharu? Masya Allah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita kemampuan berbakti kepada kedua orang tua kita ini, insya Allah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wa'fid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Teman-teman saya sekalian, saya hanya akan terjemahkan makna dari ayat Al-Quran ini ya. Dan gak masalah bagi saya, gak saya jabarkan kepadamu ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Sebab firman Allah selalu jauh lebih indah untuk bisa kita amalkan. Udah cukup firman Allah tuh, Allah kau udah ngasih tahu sama kita, udah yang paling pas deh. Wa'fid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Kata Allah SWT, bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hati. Sering saya sampaikan kepadamu teman-teman saya sekalian, kamu bisa jadi adalah seseorang bagi orang lain. Saya misalnya ustazah bagimu, tapi bagi orang tua saya hanyalah anaknya. Maka saya tidak akan menjadi Ustazah Halimah Alidrus bagi kedua orang tua saya. Saya hanya akan menjadi imam bagi kedua orang tua saya. Saya akan menjadi imam mereka. Saya akan menjadi anak mereka. Kamu kalau di depan orang tuamu jadilah anak, teman-teman serius sekalian. Gak usah jadi siapa-siapa. Mau kamu jadi dokter kek, mau kamu jadi ustazah kek, mau kamu jadi guru kek. Kok kayak semua ini ganti nek deh. Mau kamu siapapun teman-teman sekalian, apatah lagi kalau kamu bukan siapa-siapa. Kemudian sama orang tua kamu belagak jadi sesiapa. Gak ada ceritanya. Kamu hanyalah anak bagi orang tua kamu. Yang namanya anak, mau sampai tua kayak gimana juga, pantasnya kamu yang diomelin sama orang tua kamu, bukan kamu yang ngomelin orang tua kamu. Pantasnya kamu yang dimarahin sama orang tua kamu, bukan kamu yang memarahi orang tua kamu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, pulang saya ke rumah orang tua saya saat mudik kemarin, beberapa hari sebelum Lebaran. Ceritanya bulan Ramadan kan, pengennya kan apalagi malam-malam mulia ya, pengennya malam jangan tidur, judul-judulnya pengen niru-niru ulama gitu, judul-judulnya. Sampai subuh, pagi, habis subuh judul-judulnya gitu ya. Bulan Ramadan pengen baca zikir sampai isyraq, habis isyraq tidur. Kan begitu? Judul-judulnya nih ceritanya, pura-puranya. Kita kan kalau ibadah masih baru pura-pura, betul nggak? Belum sebenar-benarnya ibadah. Kalau para abid itu sana ibadah bener. Kita mah gaya-gaya doang. Serius sekalian, pagi-pagi baru saya tidur nih, jam-jam 6:30, jam 7 gitu. Habis itu jam 8, abang saya bangunin. Nok bangun, tidur mulu. Iya bang, namanya anak ya gak? Dibangunin, terus gimana sih mau ngomel gitu? Abang gak tahu bah, saya ini loh seorang ahli ibadah. Gak ada ceritanya begitu, dibangunin, iya bangun gitu. Iya bah, ya Allah doain bah, biar gak ngantuk kan. Anak-anak teman-teman saya sekalian, saya tinggal curhat aja sama kakak saya. Ya Allah, baru juga tidur, udah dibangunin gitu sama abah. Di
diajakin pergi kemana gitu. Kata kakak saya, iya namanya juga abah kan, orang tua gitu ini. Iya benar, orang tua. Jadi kamu juga nggak usah cerita gitu sepanjang malam bah saya abah tahu nggak berapa juz. Nggak usah. Teman-teman sekalian, kamu di hadapan orang tuamu hanyalah anak baginya. Iya kan? Namanya orang tua emang kerjanya bangunin anaknya kok. Nggak masalah gitu. Ya Allah. Jadi teman-teman sekalian saya muliakan, wa qul lahum qawlan karim. Ucapan yang bagus. Wahfid lahum janahadul minarrah. Bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hati. Bentangkan kepada mereka sayap kerendahan hati. Gak usah jadi siapa-siapa. Gak usah jadi siapa-siapa di hadapan orang tuamu. Yang rendah. Tuh, apa sih maksudnya waqfid lahum janahadul minarrahmah? Teman-teman sekalian, orang Arab tanda memuliakan seseorang itu membentangkan surban di hadapan orang yang mereka cintai. Orang-orang bule gitu ya, membentangkan karpet merah untuk orang-orang yang mereka kagumi. Dan presiden kalau mau lewat bentangin karpet merah. Siapalah gitu ya, kalau mau datang bentangin karpetnya. Nah itu Allah SWT nyuruh kita, waqfid lahum janahadul. Bentangkan kepada orang tuamu sayap-sayap kerendahan hatimu kepada mereka. Jangan merasa diri sesiapa buat orang tuamu. Datanglah kepada orang tua sebagai anak. Bicaralah sama orang tua sebagai anak. Ustazah, saya ini loh udah kepengen kawin ustazah, tapi orang tua saya itu loh nggak merestui perkawinan saya. Saya udah debat sama mereka ustazah, mereka nggak mau dengerin saya juga. Sudah bawa hadis, bawa ayat. Gimana nih ustazah cara ngadepin orang tua saya? Saya bilang dari pertanyaan kamu aja udah salah. Nggak ada ceritanya kayak begitu. Ada lagi nih yang nanya sama saya kayak gini, ustazah gimana caranya berdakwah sama orang tua saya? Nggak ada ceritanya. Ada apa kamu pakai berdakwah segala sama orang tua? Kamu pikir kamu siapa? Dai gitu? Dai gitu? Dainya ngajak kemana? Dai Allah, mengajak kepada Allah. Allahnya nyuruh kamu buat jadi anak bagi orang tua kamu. Nggak ada ceritanya kamu berdakwah sama orang tua kamu. Terus gimana ya ustazah, habisnya orang tua saya ini sholat kagak, ibadah enggak. Gak ada ceritanya kamu dakwah, saya bilang. Terus gimana ustazah? Yang harus didakwain adalah kamu dulu dalam cara pandangmu kepada orang tua. Ibumu seseorang yang paling layak mendapatkan segala kebaikanmu. Ibumu, ayahmu adalah orang yang Nabi Muhammad mengatakan tentangnya, anta wa maluka milkun li abika. Kamu dan seluruh hartamu adalah milik ayahmu. Maka wahfid lahum janahadul minarrahmah. Sama orang tuamu jangan jadi siapa-siapa. Jadilah anak bagi mereka. Jadilah anak bagi mereka. Gak usah dakwah bawa ayat, bawa hadis. Gak usah. Gak usah. Kamu perlu bawa ayat, bawa hadis. Nih kalau pegang mic kayak saya. Perlu tuh. Kamu bawa hadis, bawa ayat. Teman-teman saya sekalian. Nah, kalau saya gak bawa hadis, bawa ayat, bawa apa saya? Bukankah gak ada yang lebih layak untuk diajarkan? Lebih daripada ayat firman Allah dan hadis Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi kalau ngadep sama orang tua nggak usah. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pakai. Ngadepin ayah, ngadepin ibu nggak usah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, nggak usah. Kalau ngadep ibu, ngadep abah, ngadep ayah, pegangin kakinya, teman-teman sekalian. Usap-usap, gosok-gosok kaki ibumu. Kalau ditanya, kenapa sih nak, ngapain kamu pijit-pijit kaki ibu? Bilang sama ibumu, mau memastikan, bukankah Nabi Muhammad bilang surga saya ada di
Kalau ibumu mulai sering-sering tanya, kamu gak pengen nikah, nah bawa dong pacarnya kemari. Padahal ustazahnya bilang jangan pacaran. Ya kamu tinggal bilang aja, iya mah doain. Gitu, gak usah bawa hadis. Nabi Muhammad bilang, ma khala rajul wa imra'a illa wa syaitan salisuhuma. Tidaklah berduaan laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Jadi haram mah pacaran. Mama nyuruh saya pacaran, astagfirullah. Ayolah teman-teman, ayolah belajar, kita nih belajar. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan buat jadi seindah-indah anak, bagi seindah-indah orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih pada kita kesempatan untuk menjadi sebaik-baik anak bagi sebaik-baik orang tua. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesempatan untuk jadi anak yang diridhoi Allah bagi orang tua yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doalah kata Allah, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangi aku di waktu kecil. Bagi rahmat kasih sayang ya Allah di hatiku untuk bisa menyayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah melakukan itu di waktu kecil. Yang bakti sama orang tua, insya Allah. Teman-teman saudara sekalian, orang-orang soleh, saya mendapati mereka adalah orang-orang yang paling bisa bakti sama orang tua. Ulama-ulama contoh bakti kepada orang tua. Contoh bakti kepada orang tua. Jadi kalau kamu lihat ada orang soleh tapi gak bakti sama orang tuanya, berarti gak soleh. Kalau kamu lihat ada ulama durhaka sama orang tuanya, berarti bukan ulama. Sehingga sekalian saya melihatkan Habib Umar bin Habib, Masya Allah, itu beliau selalu taat apapun yang diperintahkan oleh ibunya. Ibunya tuh buat beliau di atas kepala. Ayahnya udah meninggal dunia di saat beliau masih berusia 10 tahun. Jadi beliau sisa ibunya, dan ibunya itu baktinya Habib Umar, Masya Allah. Kita semua tahu Habib Umar gak pernah berkata tidak kepada ibunya. Kita nih murid-muridnya gak pernah berkata kepada ibu. Saya ingat itu pula lah yang diajarkan Habib Umar kepada kami murid-muridnya, walaupun kami masih belum dapat melaksanakan seperti yang beliau inginkan. Saya ingat dulu saya lagi banyak-banyaknya ngajar di Darul Zahra. Walaupun kelihatannya kayak gini, saya ngajar loh dulu Darul Zahra. Iya saudara. Pakai bahasa Arab loh teman-teman. Jadi sebelum saya ngajar pakai bahasa Indonesia seperti sekarang, saya udah duluan ngajar pakai bahasa Arab. Sombong ya. Jadi teman-teman sekalian, saya waktu itu lagi ngajar banyak-banyaknya. Dalam seminggu saya punya mata pelajaran tuh udah yang paling banyak deh gitu di antara semua guru-guru di Darul Zahra. Ketika kemudian ibu saya telepon, Umi saya telepon, kemudian Umi saya bilang kayak begini, nggak pengen pulang. Saya bilang iya nih, nanti bilangin sama Habib. Saya kemudian bikin surat
pakai bahasa yang gimana gitu, bilang sama Habib Umar bahwa ibu saya meminta saya untuk pulang. Bagaimana menurut Habib? Saya juga pengen jadi murid yang baik, gitu kan? Ceritanya, kayaknya. Jadi saya bilang, saya nggak bilang saya pulang, saya izin pulang karena ibu saya minta saya buat pulang. Nggak gitu. Saya cerita sama Habib, umi saya minta saya buat pulang. Bagaimana pendapat Habib? Gitu ceritanya. Apapun yang diputuskan sama Habib, saya akan ikut. Kalau Habib bilang jangan deh, nanti aja pas selesai tahun ajaran, misalnya gitu ya, nanti aja pas lagi liburan, saya akan sami'na wa sedikit sekalian saya muliakan, saya sampaikan surat itu lewat putrinya. Saya tunggu jawabannya. Putrinya kemudian sampaikan nama saya. Kata Habib, ahla wa sahla, ya haya wa ya sahla. Maksudnya silahkan, gitu ya. Saya bilang, Habib nggak keberatan. Saya malah begitu Habib bilang, ya haya wa ya sahla, gitu kan, maksudnya dengan senang hati, silahkan, gitu. Saya kayak ngerasa, kok saya nggak diperluin ya? Saya ngerasanya jadi kayak malah jadi nggak berharga gitu. Emang Habib nggak tahu gitu kalau saya ngajar? Tahu lah ya mestinya ya, gitu. Katanya putrinya kemudian bilang kayak begini, saya tanya juga Ustazah. Saya bilang, nih Ustazah Halimah lagi pegang banyak banget mata pelajaran gitu. Gimana menurut pandangan Habib? Tapi pandangan Abah gitu, pandangan ayah, karena memang ibunya minta dia buat itu. Habib Umar bin Hafid bilang, wa man ana ba'da ummiha. Man ana ba'da ummiha. Dia bilang, siapa saya berbanding ibunya? Siapa saya sesudah ibunya? Saya nggak mungkin bilang enggak sesudah ibunya nyuruh, gitu loh. Siapa saya sesudah ibu? Masya Allah, Masya Allah. Berurai air mata saya saat itu, teman-teman sekalian. Saya merasa menjadi seorang perempuan yang sangat beruntung, memiliki orang tua yang luar biasa dan memiliki guru yang luar biasa. Orang tua saya sangat menghargai guru saya sangat menghargai orang tua. Alhamdulillah. Enggak diiniin ya, kan akhirnya jadi bikin dilema. Kalau kemudian Habib bin Hafid bilang jangan, akan PR lagi kan buat saya bilang sama ibu saya kan, nih sama Habib Umar nggak boleh nih, gimana ya nih, gitu ya nak ya, udah kalau gitu. Kan akan ada transaksi ya, akan ada tawar menawar. Tapi alhamdulillah. Habib Umar bin Hafid satu ketika sedang mengadakan pertemuan yang sangat penting dengan Presiden Yaman pada zaman tersebut. Saya ada di sana. Pertemuan tersebut disiarkan secara langsung di televisi kami dan disiarkan secara langsung di radio kami. Habib sedang ada pertemuan dengan Presiden Yaman. Teman-teman sekalian, di tengah-tengah pertemuan tersebut, handphone beliau bergetar. Beliau kemudian melihatnya dan kemudian beliau langsung berpamitan kepada presiden tersebut dan orang-orang di sekelilingnya, sambil tentu saja akhlak beliau kemudian mengedepankan seseorang yang menjadi perwakilan beliau untuk beberapa saat bersama dengan presiden tersebut, gitu ya. Hal-hal yang lain bisa dibicarakan dulu sembari menunggu saya keluar sebentar untuk hal yang sangat perlu. Beliau kemudian pergi keluar. Kami para murid-muridnya udah tahu, udah paham, tidak akan ada yang bisa membuat Habib Umar keluar dari acara yang sepenting itu kecuali karena ibunya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Habib bin Hafid pulang ke rumah ibunya. Cerita ini disampaikan oleh putri beliau. Saat beliau nyampe ke rumahnya, itu beliau kemudian nanya sama ibunya, "Mi, panggil Umar."
Katanya uminya, iya Umar, saya mau sholat nak, nggak ada teman buat jamaah. Habib Umar nggak ada jawab. Ya Allah Mi, saya tuh lagi ada acara penting banget. Umi nggak bisa panggil yang lain gitu Mi buat temenin Umi sholat? Nggak ada. Marhaba. Umi udah punya wudhu. Sudah Umar, ayo kita langsung sholat. Umi sudah sunnah. Sudah Umar, langsung sholat kita Mi. Iya. Sholat. Jemaah, imamin, Habib Umar udah sholat teman-teman sekalian. Beliau menemani ibunya sholat. Habis selesai sholat, kemudian Habib Umar lengkap dengan doanya, zikirnya, semuanya udah selesai, udah tertibul Fatihah. Habib Umar cium tangan, tanya lagi, ada yang bisa Umar bantu Umi? Gitu. Ada yang bisa Umar bantu lagi selain ini? Nggak ada Umar. Umar pamit izin balik lagi Umi. Silakan Umar. Makasih Umi. Jalan lagi. Ibunya nggak tahu kalau Habib Umar tuh lagi ada pertemuan sama presiden, nggak tahu. Dan Habib Umar merasa nggak perlu kasih tahu juga, sebab itu presiden Yaman, sementara ibu adalah presiden beliau dunia akhirat. Kan begitu? Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Perlu belajar banyak nggak nih kita nih? Perlu diperbaiki nggak nih? Ya Allah, benar-benar minta sama Allah, ya Allah, bagusin perlakuan kami kepada kedua orang tua kami. Tidak ada yang dapat mengajarkannya kecuali Engkau, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amin ya Rabbal. Teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, Habib Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan tentang ibunya, ana abad ummi, saya adalah budak bagi ibu saya. Insya'atani wa insya'bani. Terserah umi saya. Kalau umi saya bawa saya di pasar, ke pasar, kemudian umi saya bilang, ini budak saya nih, siapa yang mau beli? Saya akan mengaku, iya benar, aneh budaknya, silakan beli saya. Kita umi kita marah dikit, apalagi sampai pukul atau apa, kita bilang saya laporin Polda nih. Ini KDR. Beliau bilang saya budak bagi ibu saya. Ibu saya mau jual saya di pasar, saya akan ngaku sebagai budaknya. Masya Allah. Satu ketika ibunya bilang, ya Allah Ali, umi ridha sama kamu Ali. Kata uminya, Umi, iya beneran Mi, ridho Mi sama Ali Mi. Iya beneran Mi. Ntar ya Mi, ntar kan nanti sore Ali punya majelis nih Mi. Nanti Mi, Ali Mi kalau punya majelis, ntar Umi di depan, di balik inian, balik layar gitu, di balik tabir. Nanti Umi ngomong yang kayak tadi Mi, yang boleh Mi? Iya boleh Ali. Kenapa gitu Ali? Biarin banyak saksinya Mi. Sedikit sekalian, di majelis, habis selesai majelis, beliau bilang, tungguin ya, ada yang mau disampaikan sama umi saya. Tungguin. Uminya bilang, saya ridha sama anak saya Ali Habsyi. Tetapi Ali Habsyi, semua yang dengar jadi saksi saya di hadapan Allah. Nanti kalau ada apa-apa di akhirat sama Ali Habsyi, yang nulisin tuduran, amaliyahnya hari-hari, teman-teman sekalian, solawatannya nggak kehitung, sampai mahir jiz'illah bidikrin Nabi, nggak gerak saya kecuali dengan mengingat Nabi Muhammad. Orang paling dicinta sama Nabi Muhammad, dengan penyaksian banyak ulama yang bermimpi Nabi nanya siapa orang yang paling kau cintai di zaman ini. Beliau Nabi Muhammad menjawab, yang paling aku cintai di zaman sekarang adalah anakku Ali Habsyi. Sesudah mendapatkan segala bisyarah, udah surganya dipastikan, karena Nabi sangat mencintainya. Teman-teman saudariku sekalian, segitunya beliau bilang, semua yang hadir di sini jadi saksi, ibu saya ridha sama saya. Kalau nanti ada apa-apa di hari akhirat nanti, sampai Allah kemudian murka sama saya mau bilang sama Allah, ya Allah, bukankah engkau bilang ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhsullah fi sukhsil walidain? Ridhamu terletak pada keridhaan orang tua, murkamu
kamu andalkan buat surgamu? Apa yang kiranya pantas untuk memasukkanmu ke dalam surga, sampai kamu kemudian berani-berani terhadap ibumu itu? Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu layak mendapatkan keridhaan Allah? Sesudah ada berapa banyak tangis orang tuamu atas ucapan ataupun perbuatanmu terhadapmu. Darurat, teman-teman sekalian, mintalah keridhaan kepada orang tuamu. Penting memastikan bahwa dalam hidupmu ini kamu mendapatkan keridhaan dari keduanya. Serius sekalian, sampai ada di antara mereka bilang, ulama, saya nggak pernah makan sama orang tua saya. Kenapa gitu? Nggak pernah makan adep-adepan orang tua. Saya takut, dia bilang, ada makanan yang udah dilihat sama ibu saya, tapi karena saya nggak tahu, keduluan saya mengambilnya. Nggak mau, saya berani, saya makan depan orang tua saya. Masya Allah. Ada di antara mereka seorang ulama lagi adep-adepan sama ibunya, ada lalat hinggap di hidung, nggak diusir-usir. Temen yang liatin kan risih, digituin sama temennya, ngasih isyarat, tuh ada lalat di hidung ente gitu. Ngasih isyarat dari jauh. Dia diam aja, dengerin ibunya, diam. Teman-teman sekalian, sampai ibunya udah pergi, dia begini. Sama temennya bilang, ya Allah, dari tadi tuh lalat, tau gak? Sampai gak enak saya lihatnya. Kamu tuh, dia bilang, abisnya saya lagi depan Umi. Terus kenapa? Saya takut kalau saya usir dari hidung saya, dia pergi ke hidung Umi saya. Segitunya mereka pemahaman terhadap birrul. Mudah-mudahan Allah kenalkan kita pada akhlak mulia ini, bakti pada orang tua, insyaallah. Semoga semua yang hadir menjadi anak-anak yang mendapatkan keridhaan orang tuanya sesudah mendapatkan keridhaan Allah SWT, insyaallah. Semoga semua yang hadir menjadi anak-anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Semoga semua yang ada di tempat ini, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk dapat membuat bahagia hati orang tuanya dunia hingga akhirat, insyaallah. Menyenangkan hati orang tua dunia hingga akhirat, insyaallah. Mendapatkan keridhaan orang tua dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan menjadikan bekalnya untuk menuju kepada hari akhirat nanti adalah membawa salah satunya baktinya kepada orang tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam bi subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan menzalimi saya dan anak saya, karena anak saya adalah anak yatim. Dan ini adalah perkawinan saya yang kedua. Selama ini saya dan anak bersikap hormat dan diam. Maaf, tolong pencerahannya Ustazah, karena tolong pencerahannya karena dengan tema yang sekarang ini saya takut tidak mendapat keridhaannya. Iya, mertua salah satu bagian dari orang tua juga, meskipun haknya orang tua di atas itu ya. Jadi orang tua nggak bisa tergantikan dengan mertua. Akan tetapi teman-teman sekalian, mertua juga salah satu dari orang yang harus kita hormati, harus kita muliakan juga sebagai orang yang orang tuanya suami kita, kan gitu kan? Orang tua suami kita. Jadi jangan cuma mau sama anaknya, nggak mau sama orang tuanya, gitu ya. Nah, tapi apa hak mertua dari kita adalah untuk kita hormati. Saudara sekalian, saya diajarkan pemahaman bahwasanya perlakuanmu kepada orang lain itu tidak menunjukkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Dan perlakuan orang lain kepadamu tidak menunjukkan siapa kamu, tapi menunjukkan siapa dirinya. Saudara sekalian, kalau untuk dizolimin orang,
gila. Kan begitu? Jadi kalau ada orang ngatain kita, ngomongin kita, berlaku nggak baik sama kita, biarin dia aja. Kitanya jangan.